Teman-teman sebelum beribadah kita gosok gigi dulu dan mandi dulu supaya bersih. Jangan lupa ya. Batu yang tikus dan kaki. Teman-teman, sebelum ibadah kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah jangan mainkan HP atau mainan yang lainnya. Teman-teman, waktu ibadah jangan menonton yang lainnya dan juga jangan mengobrol. Beribadahlah di tempat yang tenang. Teman-teman, bersikap sopanlah saat beribadah, jangan sambil tidur-tiduran dan juga makan. Waktu pujian kita bersama-sama bernyanyi ya. Membeli obat itu, Duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ikuti ibadah dari awal sampai selesai ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di ibadah Kaim Tong Kids. Hari ini kita masih mengikuti rangkaian ibadah Paskah minggu yang keempat. Nah adik-adik, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ya. Satu, lipat tangan, dua, tutup mata, tiga, tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena kami boleh beribadah. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak di rumah, kita akan mulai pujian kita karena kita ingat kasih Yesus itu sangat Indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, kita akan mengadakan persembahan. Anak-anak, siapkan ya celengannya, atau seperti biasa minta tolong mama papa untuk transfer. Yuk,
kita akan mulai persembahan dengan sambil menyanyikan lagu ini. Kita akan berdoa membawa persembahan ini anak-anak ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bawa persembahan ini kepada Tuhan. Berkatilah uang ini agar dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan, berkati juga papa mama yang bekerja untuk kami. Beri kesehatan dan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya sering melihat orang-orang mempunyai hiasan atau gambar salib di rumahnya. Ada yang pakai kalung salib, anting-anting salib, dan pasti kita melihat lambang salib di gereja. Apa arti salib yang sering kita lihat atau kita pakai? Saya akan membaca lanjutan kisah Yesus ini dalam Alkitab. Saya ingin tahu lebih banyak. Dengan badan yang penuh dengan luka, Tuhan Yesus memikul salib. Sampai akhirnya Tuhan Yesus tidak sanggup lagi. Maka disuruhlah Simon Kirana untuk menggantikan Tuhan Yesus memikul salib. Di dalam perjalanan tersebut, sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Sampailah di Bukit Golgota. Di sana, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota biru. Dia diejek, diolok-olok. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di atas kayu salib, yang atasnya bertuliskan
inilah raja orang Yahudi. Dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Darah pun mengalir dari tubuhnya. Di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalibkan bersama 2 orang penjahat. Meskipun Tuhan Yesus tidak bersalah, namun dia rela menderita. Bahkan Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang yang membencinya dan mendoakan mereka. Ya Bapakku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salah seorang penjahat yang digantung bersamanya menghujat dia. Namun seorang penjahat yang lain menyadari kesalahannya dan memohon Tuhan Yesus mengingatnya apabila Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika kira-kira jam 12 siang, terjadilah kegelapan di daerah itu sampai jam 3 karena matahari tidak bersinar. Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Pada waktu itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah. Kejadian ini membuat kepala pasukan dan prajurit-prajurit sangat ketakutan. Sungguh, Tuhan Yesus itu orang benar. Yusuf Arimatea merupakan anggota dari majelis besar. Dia adalah seorang yang baik dan benar dan menanti-nantikan kerajaan Allah. Yusuf Arimatea datang menghadap Pilatus untuk meminta tubuh Tuhan Yesus. Diterimalah tubuh Tuhan Yesus, lalu dikapani dengan kain lenan dan dibaringkan dalam kubur baru di dalam bukit batu. Kemudian digulingkan batu besar untuk menutupi kubur itu. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Para perempuan mengikuti dan melihat kubur itu dan bagaimana tubuh Tuhan Yesus dibaringkan. Dan setelah itu mereka pulang untuk menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus tidak berbuat kesalahan, tetapi semua orang menghukum Yesus dengan cara disalibkan. Yesus harus disalib. Itu sesuai dengan rencana Allah dan kehendak Allah. Dan Tuhan Yesus taat kepada Allah. Rencana Allah itu luar biasa. Yesus disalib ternyata karena manusia berdosa. Manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia membutuhkan seorang juru selamat. Jadi seharusnya manusia yang dihukum, tetapi Tuhan Yesus sayang kita semua. Maka Tuhan Yesus mau menanggung dosa kita, ya. Dan Yesus berkata, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosanya akan dihapus dan diampuni. Karena hukuman dosanya sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan.
disalib karena cinta papa, cinta mama, cinta adik kakak. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Ternyata itulah arti lambang salib yang kita lihat dan kita pakai. Bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah disalibkan dan mati dikuburkan? Tapi Yesus sudah mati. Bagaimana bisa menjadi juru selamat? Bagaimana kita mengikuti pengajarannya? Bukankah dia sudah mati? Bu, Ibu, Oh iya Bu, kelihatannya lagi sedih. Kenapa, Bu? saya membaca kisah penderitaan Tuhan Yesus. Saya sedih karena Tuhan Yesus itu tidak bersalah, ditangkap, dihukum, terus di kayu salib. Bahkan akhirnya Tuhan Yesus itu mati dan dikuburkan. Kalau saja saya ada di sana, saya akan membawa bunga-bunga ini ke kuburan sebagai tanda kasih saya kepada Tuhan Yesus. Saya akan letakkan bunga-bunga ini di depan kuburan Tuhan Yesus. Bu, ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Nanti Ibu lanjutkan ya ceritanya ya. Ada kehidupan setelah kematian. Nah, ini saya baru beli telur, Bu. Coba lihat seperti telur ini. Kan nggak bergerak, nggak bertumbuh. Tapi sebetulnya di dalam telur ini ada kehidupan. Nah, kalau Ibu lanjutkan baca Alkitabnya, kisahnya makin menarik, Bu. Nggak berhenti sampai di kematian Tuhan Yesus. Lanjutkan bacanya ya, Bu. Betulkah Bu? Betul. Oh, aduh, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, Bu. Adik-adik, sekarang kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Kita mau berdoa dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan karena Tuhan mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan ya. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin.
Hai anak-anak, sekarang kita mau aktivitas bersama Lause Esther. Kita siapin dulu ya buku stikernya. Sekarang kita buka buku stiker kita dan kita mau mengerjakan chapter yang keempat. Judulnya, Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Kita ke gambar yang pertama dulu ya. Ini waktu Tuhan Yesus lagi disalib. Nah, yang pertama ada Ibu Maria yang sedang sedih karena melihat Tuhan Yesus disalib. Sekarang kita cari ya gambar Ibu Maria yang sedang bersedih. Yang ada air matanya anak-anak. Kemudian kita tempelkan di sini. Kemudian di atas kayu salibnya Tuhan Yesus ada tulisan INRI. Artinya inilah Raja orang Yahudi. Nah sekarang kita cari yuk yang ada tulisannya INRI. INRI. Kemudian kita tempelkan di atas kayu salib Tuhan Yesus. Kemudian ada satu lagi. Ada murid Tuhan Yesus yang sedang berlutut. Coba kita cari gambar murid Tuhan Yesus yang sedang berlutut. Kemudian kita tempelkan di sini. Sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua ya. Ini waktu Tuhan Yesusnya dikubur. Nah, yang pertama ada prajurit yang sedang menjaga kuburnya Tuhan Yesus. Kita tempelkan di sini. Setelah itu, kita mau cari batu besar untuk menutup kuburnya Tuhan Yesus. Kita cari batu besarnya, kemudian kita tempel ya di depan kuburnya Tuhan Yesus. Dan yang terakhir ada gambar Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea ini orang baik. Dia yang meminta tubuhnya Tuhan Yesus untuk dikubur. Nah, coba anak-anak cari. Yang ada tulisannya D06. Kemudian kita tempel di sini. Hari ini aktivitas kita sampai sini dulu. Nanti minggu depan kita lanjut lagi ke chapter yang kelima. Kita kerjainnya bareng-bareng ya, jadi kalian jangan kerjain dulu sendiri. Bye! Hallelujah.
Penasaran bagaimana aku menemukannya? Terus ikuti drama Paskah bersambung bagian yang kelima pada 17 April 2022. Sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan terjadi. Jadi, ayo kita sama-sama menemukan jawabannya di bagian akhir drama He is Risen. The Lord lift his countenance upon